Halo adik-adik, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, sudah pasti terdapat cara atau solusi yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, begitu juga ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah. Terdapat langkah-langkah tertentu yang dapat kita lakukan dalam memecahkan masalah ilmiah tersebut yang biasa dikenal juga dengan metode ilmiah. Baiklah adik-adik, sebelum kita ke materi yang lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode ilmiah. Nah, metode adalah prosedur atau cara seseorang dalam melakukan suatu kegiatan untuk mempermudah memecahkan masalah secara teratur, sistematis, dan terkontrol. Sedangkan ilmiah berarti sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan secara alami berdasarkan bukti fisik. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa metode ilmiah merupakan suatu proses atau cara keilmuan dalam melakukan proses ilmiah untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Adapun cara untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran pada metode ilmiah haruslah diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis. Nah, pengetahuan yang dikatakan ilmiah bila memenuhi beberapa syarat diantaranya memiliki objek kajian, memiliki metode, bersifat sistematis, bersifat universal, bersifat objektif, bersifat analitis, dan bersifat verifikatif. Selanjutnya, adapun tahapan penelitian ilmiah, yang pertama, merencanakan penelitian, kedua, melakukan penelitian, ketiga, mengkomunikasikan hasil penelitian, dan yang keempat, bersikap ilmiah. Nah, apakah adik-adik pernah mengadakan penelitian? Tanpa kita sadari, kita mungkin telah melakukan penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha yang cermat dan teratur untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Penelitian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, penelitian ini dapat kita lakukan di daratan, di lautan, bahkan di luar angkasa sekalipun. Ketika kita ingin mengetahui mengapa tanaman buah yang terdapat di rumah kita harus disirami secara teratur agar tumbuh dengan baik, kemudian kita berusaha mencari jawaban atas permasalahan tersebut, berarti kita telah melakukan penelitian. Nah, dengan catatan, usaha yang kita lakukan dalam mencari jawaban pada suatu permasalahan tersebut dilakukan secara ilmiah. Dalam melakukan suatu penelitian, terdapat hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan penelitian, serta menetapkan jenis penelitian. Pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam melakukan suatu penelitian adalah menyadari dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Masalah dapat timbul secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, pada masalah yang disengaja merupakan masalah yang sengaja dicari untuk dipecahkan. Misalnya, seorang petani yang ingin mengetahui dosis pupuk yang tepat untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman sayurnya. Tetapi, kadang-kadang masalah pun timbul secara tidak sengaja. Misalnya, seorang peternak domba melihat tanaman yang tumbuh di dekat kandang domba tumbuh lebih baik daripada tanaman sejenis yang tumbuh di pekarangan rumahnya. Dari kejadian tersebut, maka dalam benak petani pun akan timbul pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selain itu, untuk membantu menemukan suatu masalah, kita juga dapat melihat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kita dapat menganalisis hasil penelitian tersebut, kemudian menemukan permasalahan baru. Misalnya, dengan menggunakan alat dan bahan yang berbeda, tentu hasil penelitiannya pun akan berbeda. Yang kedua, merumuskan tujuan. Dalam melakukan sebuah penelitian dari masalah yang dihadapi, perlu dirumuskan tujuannya.
Hal ini sangat penting dilakukan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Nah, adik-adik, sering terjadi dalam penelitian yang kita lakukan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga masalah yang kita hadapi perlu dipersempit dengan merumuskan tujuan penelitiannya. Terdapat dua hal yang harus kita perhatikan ketika merumuskan tujuan penelitian, yaitu apa yang akan dilakukan dan pertanyaan apa yang ingin dijawab. Adanya pengetahuan awal yang kita miliki terhadap suatu masalah yang ingin kita teliti sangat membantu dalam merumuskan tujuan penelitian. Setelah kita merumuskan tujuan penelitian, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memilih jenis penelitian yang akan kita gunakan. Jenis penelitian yang digunakan harus sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Terdapat banyak jenis penelitian yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun contoh dari jenis penelitian yang sering digunakan yaitu penelitian deskriptif dan eksperimental. Pada penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat objek yang akan diteliti. Dengan melakukan penelitian ini, kita dapat memperoleh informasi atau data secara mendetail. Misalnya, penelitian untuk mengetahui populasi badak di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kemudian, penelitian eksperimental. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan tertentu kepada suatu objek penelitian serta membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol. Nah, pada kelompok kontrol ini dijadikan sebagai pembanding. Dalam bidang biologi, banyak dilakukan penelitian eksperimental ini. Misalnya, penelitian untuk melihat pengaruh pemberian pupuk atau hormon tertentu pada pertumbuhan jenis tanaman tertentu. Baiklah adik-adik, demikian video mengenai metode ilmiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.